Immanuel Kant membuka karyanya dengan sebuah kesadaran bahwa kita hidup di masa ketika akal mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Selama berabad-abad, manusia telah mengandalkan akal untuk membangun sistem ilmu pengetahuan, moralitas, dan agama. Namun di balik semua pencapaian itu, terdapat satu bidang yang justru belum memiliki fondasi yang kokoh, yaitu metafisika. Metafisika yang mestinya menjawab pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan, Tuhan, kebebasan, dan jiwa, justru dipenuhi oleh pertentangan antar pandangan dan ketidakpastian yang mendalam. Kant menyebut kondisi ini sebagai kebingungan yang menyedihkan. Melalui Critique of Pure Reason, Kant mengusulkan agar filsafat berhenti sejenak dari membangun sistem dan mulai mengkaji akal itu sendiri. Ia menegaskan bahwa sebelum bertanya apa yang dapat kita ketahui, kita harus terlebih dahulu bertanya bagaimana pengetahuan itu mungkin terjadi. Kritik ini bukanlah serangan terhadap akal, melainkan upaya untuk menuntunnya agar tidak terjebak dalam ilusi. Seperti seorang hakim yang harus memeriksa dirinya sendiri, akal perlu diselidiki, diperiksa batas, kekuatan, serta kelemahannya. Kant membedakan dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang bersumber dari pengalaman atau empiris, dan kedua, pengetahuan yang muncul sebelum pengalaman atau a priori, seperti dalam logika dan matematika. Fokus utama karya ini tertuju pada pengetahuan a priori, karena disitulah akal bekerja secara murni, tanpa campur tangan pengalaman. Namun justru di wilayah inilah akal rentan tersesat, sebab ia cenderung merasa mampu memahami hal-hal yang sebenarnya melampaui ranahnya. Kant kemudian mengajukan gagasan yang ia sebut sebagai revolusi Kopernikan dalam filsafat. Sebagaimana Kopernikus membalik pandangan bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari. Kant pun membalik anggapan bahwa pikiran harus menyesuaikan diri dengan objek. Menurutnya, dunia sebagaimana kita pahami tidak sepenuhnya berasal dari luar, melainkan merupakan hasil dari struktur dan cara kerja akal itu sendiri. Objek pengetahuan, dengan demikian, bukan hanya ditangkap, tetapi juga dibentuk oleh subjek yang mengetahui. Kemudian dalam pengantar edisi kedua, Kant semakin menegaskan maksudnya, bahwa dorongan manusia untuk mengetahui hakikat terdalam dari eksistensi, baik itu tentang Tuhan, jiwa, dan kehidupan setelah kematian, tidak akan pernah padam. Akan tetapi, akal seringkali tergoda untuk melampaui batas-batasnya sendiri dan masuk ke dalam wilayah spekulatif yang tidak bisa dijangkaunya. Di sanalah timbul berbagai ilusi dan kontradiksi yang tak terhindarkan. Ia menekankan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui kritik terhadap akal itu sendiri. Kritik bukan untuk menolak akal, melainkan untuk menyusun ulang fondasi metafisika secara ilmiah dan terpercaya. Sebagaimana fisika dan matematika mampu berkembang setelah revolusi metode, Kant berharap metafisika pun dapat mengikuti jejak yang sama, beranjak dari sekadar spekulasi menjadi disiplin ilmu yang tertata dan memiliki arah yang jelas. Pengantar ini, baik dalam edisi pertama maupun kedua, mencerminkan kesungguhan Kant untuk membangun kembali metafisika di atas landasan yang kokoh. Ia menyadari bahwa jalan ini tidak mudah dan barangkali tidak populer, tetapi dengan ketekunan dan ketelitian, ia percaya bahwa hasilnya akan menjadi warisan berharga bagi perkembangan pemikiran manusia. Kritik terhadap akal rasio murni, menurutnya, adalah prasyarat mutlak bagi setiap upaya metafisis di masa depan. Tanpa kritik ini, metafisika akan tetap menjadi ladang konflik yang tak kunjung usai. Namun dengan kritik ini, metafisika dapat tumbuh menjadi medan pemikiran yang subur, di mana akal menemukan batasnya, sekaligus tempatnya yang sah dalam pencarian kebenaran. Critique of Pure Reason tidak sekadar menawarkan sistem baru, tetapi mengundang pembacanya untuk melihat filsafat sebagai upaya yang sungguh-sungguh, jujur dan terarah dalam memahami hakikat pengetahuan manusia. Kant memulai pendahuluan ini dengan sebuah penegasan penting. Meskipun semua pengetahuan kita berawal dari pengalaman, bukan berarti seluruhnya lahir dari pengalaman. Perbedaan ini tampak halus, tapi memiliki makna yang sangat mendasar. Kant menyadari bahwa sebelum kita mengalami sesuatu,
kita sudah membawa semacam kerangka bawaan dalam diri kita, yaitu struktur pemikiran yang memungkinkan pengalaman itu terjadi dan dipahami. Dari sinilah muncul pertanyaan utama. Apakah ada pengetahuan yang sepenuhnya a priori? Artinya, pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman sama sekali, tapi bisa diketahui dengan pasti, mutlak, dan berlaku universal. Contohnya adalah matematika. Ketika kita mengatakan 7 tambah 5 adalah 12, kita tidak perlu melihat atau menyentuh benda-benda fisik untuk membuktikannya. Begitu juga ketika kita memahami hukum sebab akibat, kita meyakini bahwa segala sesuatu pasti punya sebab, bahkan sebelum kita benar-benar mengalami hal itu secara langsung. Kant menyebut jenis pengetahuan ini sebagai sintetik a priori, pengetahuan yang menambah informasi baru, dan sekaligus berlaku secara universal tanpa harus diuji secara empiris. Lalu Kant bertanya, bagaimana mungkin pengetahuan seperti itu bisa ada? Apa syarat-syarat agar pengetahuan seperti ini menjadi mungkin? Disinilah kritik terhadap akal rasio murni menjadi sangat penting. Menurut Kant, agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar metafisika secara sahih, seperti tentang kebebasan, Tuhan, dan keabadian, kita harus terlebih dahulu mengkaji struktur batin dari akal itu sendiri. Kita harus mengerti mesin dalam dari pikiran manusia, bagaimana ia mengolah data, bagaimana ia menyusun konsep, dan bagaimana ia menyatukan semua itu menjadi pemahaman. Kritik ini, kata Kant, bukan berarti kita akan mengetahui segala sesuatu. Justru sebaliknya, dengan memahami batas-batas akal, kita bisa tahu apa yang mungkin untuk diketahui dan apa yang harus kita tinggalkan. Ini seperti seorang penjelajah yang pertama-tama memetakan peta pulau sebelum bisa tahu mana wilayah yang bisa dijelajahi dan mana yang berbahaya. Kant menyatakan bahwa metafisika selama ini gagal karena tidak pernah mempertanyakan alat yang digunakannya sendiri, yaitu akal murni. Para filsuf sebelumnya sibuk membangun teori tentang hal-hal tertinggi, tanpa terlebih dahulu menyelidiki apakah akal benar-benar mampu menjangkaunya. Akibatnya, metafisika terjebak dalam ilusi dan kontradiksi. Dengan pendekatan ini, Kant ingin meletakkan fondasi baru bagi metafisika yang tidak didasarkan pada spekulasi liar, tapi pada analisis yang ketat terhadap syarat-syarat pengetahuan itu sendiri. Pengantar ini menjadi semacam pintu gerbang ke proyek besar Kant untuk mengungkap kekuatan dan keterbatasan akal manusia. Ia percaya bahwa dengan mengkritisi akal, kita justru bisa membebaskannya, agar tidak terjerat dalam khayalan, tapi juga tidak kehilangan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling bermakna dalam hidup manusia. Kant memulai dengan pertanyaan sederhana, dari mana datangnya pengetahuan kita? Dan lebih penting lagi, apa saja jenis-jenis pengetahuan yang kita miliki? Ia segera membedakan dua jenis pengetahuan utama. 1. Pengetahuan empiris. Ini adalah pengetahuan yang kita peroleh melalui pengalaman. Semua yang kita lihat, dengar, rasakan, atau alami secara langsung membentuk pengetahuan jenis ini. Contohnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius, atau langit tampak biru saat cerah. Semua itu kita ketahui karena pengalaman indrawi. 2. Pengetahuan rasio murni atau akal murni. Ini adalah pengetahuan yang tidak tergantung pada pengalaman, melainkan muncul dari akal itu sendiri. Kant menyebutnya sebagai pengetahuan a priori, pengetahuan yang kita miliki sebelum dan terlepas dari pengalaman. Contohnya, sebuah garis lurus adalah jarak terpendek antara dua titik. Kita tidak perlu melakukan percobaan atau observasi untuk menyadarinya. Cukup dengan berpikir, tapi bukan berarti pengetahuan murni itu kosong atau tak berguna. Justru menurut Kant, pengetahuan murni ini sangat penting karena ia menjadi dasar dari kepastian ilmiah. Ia memberikan prinsip-prinsip universal dan niscaya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh keraguan pengalaman. Namun, Kant tidak hanya ingin menunjukkan bahwa pengetahuan murni itu ada. Ia ingin membuktikan bahwa sebagian besar pengetahuan ilmiah dan filosofis kita sebenarnya dibentuk oleh gabungan antara akal murni dan pengalaman. Misalnya dalam matematika dan fisika, kita menggunakan prinsip-prinsip murni untuk menata pengalaman,
bukan sekadar mengumpulkan data acak. Kant mengajak kita untuk menyadari bahwa akal kita tidak hanya pasif menerima informasi dari dunia luar. Justru sebaliknya, akal memiliki struktur dan hukum-hukum sendiri yang secara aktif membentuk dan mengolah pengalaman itu menjadi pengetahuan. Dengan membedakan dua jenis pengetahuan ini, Kant sedang menyiapkan dasar bagi penyelidikan besarnya dalam buku ini, yaitu apakah pengetahuan murni benar-benar mungkin? Dan jika mungkin, apa syarat-syaratnya? Kant tidak akan menganggap begitu saja bahwa akal bisa mengetahui apapun yang diinginkannya. Sebaliknya, ia akan membatasi dan menyaringnya agar pengetahuan kita benar-benar berdiri di atas fondasi yang kokoh. Kant memulai bagian ini dengan sebuah pengamatan. Bahkan orang yang tidak pernah belajar filsafat pun tetap memiliki bentuk-bentuk pengetahuan tertentu yang tidak berasal dari pengalaman. Artinya, manusia tidak harus menjadi filsuf untuk bisa menggunakan atau mengenali pengetahuan a priori. Contohnya, setiap orang tahu bahwa sesuatu tidak bisa muncul begitu saja tanpa sebab. Kita tidak pernah melihat semua kejadian di dunia, tetapi akal kita langsung menolak jika dikatakan bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa alasan. Keyakinan seperti itu tidak datang dari pengalaman. Ia adalah pengetahuan bawaan, tertanam dalam cara kerja pikiran kita sendiri. Kant menyebut pengetahuan seperti ini sebagai a priori. Pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman, melainkan sudah melekat dalam struktur akal manusia. Hal ini tidak berarti bahwa kita lahir, maka sudah tahu semua hal, melainkan bahwa kita lahir dengan kerangka bawaan yang memungkinkan kita memahami banyak hal. Akal manusia, dalam keadaan paling sederhana sekalipun, sudah mengandung benih-benih prinsip universal. Misalnya, prinsip identitas, bahwa sesuatu adalah dirinya sendiri. Prinsip kontradiksi, bahwa tidak mungkin sesuatu benar dan salah dalam waktu yang sama. Prinsip kausalitas, bahwa segala akibat ada sebabnya, dan sebagainya. Dengan ini Kant menunjukkan bahwa akal manusia adalah aktif, bukan pasif. Kita tidak hanya menerima data dari dunia, tetapi secara otomatis mengaturnya, menyaringnya, dan memahaminya melalui struktur bawaan kita sendiri. Bahkan tanpa pelatihan khusus, akal manusia selalu bekerja dengan pola yang sama, yaitu mencari hukum, mencari keteraturan, dan membentuk dunia ke dalam kerangka pikir tertentu. Inilah sebabnya, menurut Kant, mengapa pengetahuan bisa menjadi universal. Karena semua manusia memiliki kerangka pikir yang sama, maka kita bisa memahami dan menyepakati prinsip-prinsip dasar yang tidak tergantung pada pengalaman. Itulah dasar dari ilmu pengetahuan dan metafisika yang sah. Namun Kant juga memberi peringatan, jika kita tidak menyadari batas-batas dari pengetahuan a priori ini, kita bisa terjebak dalam ilusi spekulatif, mengira kita tahu lebih dari yang sebenarnya kita bisa ketahui. Oleh karena itu, menyelidiki akar pengetahuan a priori adalah langkah penting agar akal manusia tidak terjebak pada keyakinan palsu, tetapi juga tidak kehilangan fondasi yang sah untuk pengetahuan sejati. Kant membuka bagian ini dengan pernyataan tegas. Filsafat tidak bisa lagi hanya berisi renungan bebas tanpa dasar. Ia harus menjadi ilmu, namun bukan ilmu dalam arti biasa seperti biologi atau fisika. Filsafat menurut Kant harus menjadi ilmu yang menyelidiki syarat-syarat kemungkinan pengetahuan itu sendiri. Karena jika filsafat ingin berbicara tentang hal-hal yang melampaui pengalaman, seperti Tuhan, kebebasan, keabadian, moralitas, maka ia harus lebih dulu membuktikan apakah akal manusia benar-benar mampu menjangkaunya. Tanpa dasar itu, filsafat akan terus terombang-ambing antara harapan dan ilusi, antara dogma dan skeptisisme. Maka Kant mengatakan bahwa filsafat membutuhkan ilmu kritik, yakni penyelidikan sistematis terhadap akal manusia itu sendiri. Tujuannya bukan untuk meruntuhkan akal, tetapi untuk memahami dengan tepat batas kemampuannya dan cara bekerjanya. Ilmu ini, kata Kant, harus menjawab 3 pertanyaan besar. 1. Apakah mungkin pengetahuan a priori itu ada? 2.
Apa saja prinsip-prinsip yang menyusunnya? 3. Sejauh mana jangkauan pengetahuan seperti itu? Dan ilmu ini tidak boleh berdasarkan pengamatan, karena ia justru menyelidiki apa yang mendahului pengalaman. Ini adalah tugas yang sangat mendasar, bahkan menurut Kant, ini adalah tugas paling mendesak bagi filsafat. Jika tidak dilakukan, kita akan terus terjebak dalam pertengkaran metafisika yang tak kunjung selesai. Satu pihak mengklaim bisa membuktikan Tuhan secara rasional, pihak lain menyangkalnya sepenuhnya. Tanpa standar yang jelas, semua argumen menjadi seimbang dan tidak ada kemajuan. Melalui kritik terhadap akal murni, Kant ingin menyediakan peta kerja akal manusia agar kita tahu di mana kita bisa melangkah dengan pasti dan di mana kita harus berhenti. Dengan demikian, filsafat yang sejati adalah filsafat yang tahu batas dirinya sendiri. Dan dengan mengenali batas itu, justru filsafat bisa berdiri lebih kokoh sebagai cahaya penuntun bagi ilmu, moralitas, dan kehidupan manusia secara utuh. Kant dalam penyelidikan filsafatnya yang radikal, menyadari bahwa untuk memahami bagaimana akal bisa menghasilkan pengetahuan, kita harus terlebih dahulu membedakan dua jenis dasar dari segala bentuk pernyataan atau penilaian, yakni putusan analitik dan putusan sintetik. Putusan analitik adalah jenis pengetahuan di mana predikat sudah terkandung dalam subjeknya. Artinya, saat kita menyatakan sesuatu, kita tidak menambahkan informasi baru. Kita hanya menguraikan apa yang sudah ada dalam konsep itu sendiri. Contoh Kant yang klasik. Semua tubuh bersifat berkeluasaan. Kata berkeluasaan sudah termasuk dalam pengertian tubuh. Jadi pernyataan ini hanyalah penjabaran logis dari apa yang sudah dipahami tentang tubuh. Itulah sebabnya, putusan analitik bisa diketahui hanya dengan menganalisis konsep, tanpa perlu mengamati kenyataan. Putusan sintetik adalah sebaliknya. Putusan sintetik menambahkan sesuatu yang baru ke dalam konsep subjek. Ia memperluas pengetahuan kita, bukan hanya menjabarkan. Contohnya, semua tubuh memiliki berat. Berat bukan bagian dari definisi tubuh. Kita tidak tahu bahwa tubuh punya berat hanya dari konsepnya. Kita tahu itu dari pengalaman. Maka pernyataan ini adalah sintetik karena menggabungkan dua unsur berbeda yang tidak secara logis terkandung satu sama lain. Perbedaan ini bukan sekadar permainan logika. Bagi Kant, ini adalah fondasi dari revolusi dalam filsafat. Kant hendak menunjukkan bahwa ada jenis putusan sintetik yang tidak bergantung pada pengalaman, yaitu putusan sintetik a priori. Contohnya banyak terdapat dalam matematika. 7 tambah 5 sama dengan 12. Angka 12 tidak secara logis terkandung dalam konsep 7 tambah 5. Kita harus menambahkan sesuatu yang baru untuk sampai ke 12. Tapi kita juga tidak perlu melakukan eksperimen atau melihat 7 apel dan 5 apel untuk mengetahuinya. Kita tahu itu sebelum pengalaman, secara a priori. Inilah yang membuat Kant bertanya, bagaimana mungkin putusan sintetik a priori itu ada? Sebab kalau kita bisa membuktikan bahwa akal mampu menghasilkan putusan semacam ini, maka kita bisa menyelamatkan metafisika, matematika, dan ilmu pengetahuan dari keraguan. Kita akan memiliki dasar yang kuat bahwa akal manusia mampu menciptakan pengetahuan sejati, bahkan sebelum pengalaman terjadi. Dengan membedakan dua jenis pengetahuan ini, Kant sedang menyiapkan landasan argumen besarnya. Akal tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi menciptakannya melalui struktur-struktur bawaan. Dan dari sini, ia akan membawa kita masuk lebih dalam ke dalam dunia logika transendental, ruang waktu, dan kategori akal murni. Setelah membedakan antara putusan analitik dan sintetik, Kant kini memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu semua ilmu pengetahuan teoretis, seperti matematika, fisika, dan metafisika yang bergantung pada putusan sintetik a priori. Kita mulai dari pengamatan Kant, bahwa banyak prinsip dalam ilmu pengetahuan tidak berasal dari pengalaman, namun juga tidak hanya menjelaskan isi konsep yang sudah ada. Artinya, prinsip-prinsip itu memperluas pengetahuan, tetapi bisa diketahui tanpa pengalaman. Dan justru prinsip-prinsip seperti inilah yang menjadi pondasi dari semua ilmu pengetahuan sejati. 1. Matematika.
Kant menunjukkan bahwa seluruh matematika dibangun dari putusan sintetik a priori. Contoh, 7 tambah 5 sama dengan 12 adalah sintetik, karena 12 bukan bagian dari definisi 7 atau 5. Dan kita mengetahui ini tanpa melihat dunia nyata, maka ini adalah a priori. Begitu pula dengan geometri. Garis lurus adalah jarak terpendek antara dua titik. Ini bukan hanya analisis dari konsep garis, melainkan sesuatu yang menambah pengetahuan baru dan berlaku universal tanpa eksperimen. Artinya akal manusia mampu menghasilkan pengetahuan baru yang tidak datang dari pengalaman, namun juga tidak bersifat kosong. 2. Ilmu alam. Dalam ilmu alam, kita juga menemukan banyak putusan sintetik a priori. Misalnya, setiap peristiwa memiliki sebab. Ini adalah hukum kausalitas yang tidak diperoleh dari pengalaman, melainkan dipakai untuk menafsirkan pengalaman. Tanpa prinsip seperti ini, pengalaman kita hanya akan berupa kumpulan data acak. Tapi karena akal kita sudah memiliki prinsip ini sebelumnya, maka kita bisa menyusun pengalaman menjadi pengetahuan ilmiah yang teratur. 3. Metafisika. Inilah medan pertempuran utama Kant. Metafisika sebagai ilmu tentang hal-hal di luar pengalaman, seperti Tuhan, jiwa, dan kebebasan, juga berusaha membuat putusan sintetik a priori. Tapi disinilah masalahnya. Apakah benar akal kita mampu menghasilkan putusan sintetik a priori tentang hal-hal yang tidak bisa dialami? Kalau ya, maka metafisika bisa berdiri sebagai ilmu yang sah. Kalau tidak, maka metafisika selama ini hanyalah ilusi akal, berpura-pura tahu padahal melampaui batas kemampuannya. Jadi Kant menyimpulkan, putusan sintetik a priori adalah kunci bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan manusia. Tapi justru karena itulah, kita perlu ilmu kritik, yaitu filsafat yang menyelidiki bagaimana putusan semacam itu mungkin terjadi. Kita tidak bisa lagi menerima begitu saja klaim tentang pengetahuan murni, tanpa terlebih dahulu menyelidiki batas, syarat, dan kemampuannya. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan sains dari keraguan, dan menyelamatkan filsafat dari kesombongan spekulatif. Kant kini mengarahkan kita pada pertanyaan paling dalam dan paling menentukan dari seluruh penyelidikan filsafatnya, yaitu bagaimana mungkin akal murni manusia dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berasal dari pengalaman, namun tetap bersifat pasti, universal, dan perlu. Ia menyebut ini sebagai masalah universal dari akal rasio murni. Bukan karena cakupannya terbatas pada bidang tertentu, melainkan karena ia menyentuh inti dari seluruh bangunan pengetahuan manusia. Bila pertanyaan ini tidak dijawab secara tuntas, maka segala ilmu yang mengandalkan prinsip-prinsip dasar yang bersifat mutlak akan berdiri di atas tanah yang rapuh. Masalah ini tidak hanya menyangkut teori pengetahuan, tetapi juga menyangkut martabat akal itu sendiri. Kant menunjukkan bahwa banyak prinsip dalam matematika, fisika, dan bahkan dalam metafisika bersifat sintetik a priori. Putusan yang memperluas pengetahuan namun tidak bergantung pada pengalaman. Tetapi apakah putusan semacam itu benar-benar mungkin? Atau hanya ilusi yang dibangun oleh akal yang terlalu percaya diri? Inilah titik tolak dari seluruh Critique of Pure Reason. Kant ingin menyelidiki bagaimana mungkin akal bekerja secara aktif, membentuk pengalaman, bukan hanya menampungnya secara pasif. Ia ingin memahami dari mana struktur-struktur akal itu berasal, dan bagaimana struktur itu bisa memberikan landasan bagi pengetahuan sejati. Untuk itu, satu-satunya jalan adalah membuat akal menyelidiki dirinya sendiri. Kita tidak lagi bisa bersandar pada pengamatan atau pengalaman luar, karena yang sedang kita bahas justru adalah syarat-syarat yang membuat pengalaman itu mungkin. Kant mengusulkan sebuah bentuk filsafat baru, yaitu filsafat sebagai kritik. Bukan kritik dalam arti mencela, tetapi dalam arti penyaringan, penegasan batas, dan pemurnian. Ia ingin membangun filsafat yang tidak lagi tersesat dalam debat metafisika yang tak kunjung selesai, tetapi berdiri tegak di atas prinsip yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertaruhkan bukan hanya metodologi, tetapi harga diri akal manusia. Bila kita mampu menunjukkan bahwa pengetahuan sintetik a priori memang mungkin, maka kita dapat menyelamatkan ilmu dan filsafat dari skeptisisme. Tetapi jika tidak, maka kita harus menerima bahwa sebagian besar keyakinan kita tentang dunia dan keberadaan berada di luar jangkauan nalar. Kant tidak ingin akal dibatasi dengan kasar,
tetapi justru dibebaskan dengan cara mengetahui batas-batas alamiahnya. Dalam semangat itulah Kant mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, bukan untuk menjelajah dunia luar, tetapi untuk menyelami kedalaman batin kita sendiri, tempat di mana pengetahuan, keyakinan, dan harapan pertama kali tumbuh. Kritik terhadap akal murni adalah perjalanan ke dalam, bukan keluar. Sebuah perjalanan untuk mengenali kekuatan dan batas dari alat paling mulia yang dimiliki manusia, akal itu sendiri. Setelah menyatakan bahwa seluruh bangunan pengetahuan manusia bergantung pada kemungkinan putusan sintetik a priori, Kant kini memperkenalkan gagasan tentang lahirnya sebuah ilmu baru yang ia beri nama kritik atas akal rasio murni. Ini bukan sekadar cabang dari filsafat tradisional, tetapi sebuah ilmu khusus yang memiliki tugas unik dan sangat mendasar. Menyelidiki akal itu sendiri sebagai alat pengetahuan, menilai batas dan kemampuannya, serta menyingkap struktur-struktur terdalam yang membuat pengetahuan murni menjadi mungkin. Kant menjelaskan bahwa ilmu ini haruslah transendental, yaitu bukan membahas objek-objek dalam pengalaman, tetapi membahas syarat-syarat kemungkinan pengalaman itu sendiri. Dengan kata lain, kritik ini tidak mempelajari isi pengetahuan, tetapi menyelidiki bagaimana pengetahuan bisa terjadi. Ia bukan metafisika yang mengklaim mengetahui sesuatu di luar pengalaman, dan juga bukan psikologi yang mendeskripsikan akal berdasarkan pengalaman. Kritik ini bersifat a priori, sistematik, dan menyeluruh, serta menyasar ke arah satu tujuan, membuat filsafat menjadi ilmu yang sahih. Dalam kritik ini, Kant membagi wilayah akal menjadi dua cabang besar. 1. Teori tentang bagaimana akal memahami dunia, dalam bagian yang ia sebut sebagai doktrin transendental elemen. Disinilah kita akan mendalami estetika transendental, yaitu tentang ruang dan waktu, dan logika transendental, yaitu tentang kategori dan penilaian. 2. Penyelidikan bagaimana akal melampaui batasnya sendiri dalam bagian dialektika transendental, yakni saat akal mencoba memahami hal-hal seperti Tuhan, kebebasan, dan jiwa secara mutlak, yang justru bisa membawa pada ilusi dan kebingungan. Dengan pembagian ini, Kant ingin menunjukkan bahwa sebagian kerja akal memang sah dan bermanfaat, tetapi sebagian lagi perlu dikritik dan dikendalikan. Akal memiliki kekuatan besar, tapi seperti cahaya yang terlalu menyilaukan, ia juga bisa membutakan. Jadi, kritik akal rasio murni bukanlah serangan terhadap akal, tetapi justru usaha untuk menyelamatkannya dari penyalahgunaan. Ia seperti peta bagi para pelaut, menunjukkan laut mana yang bisa dilayari dan mana yang berbahaya. Kritik ini dimaksudkan agar manusia tidak lagi terombang-ambing antara dogmatisme dan skeptisisme, tetapi berdiri teguh di atas pemahaman yang jernih tentang kemampuan dirinya sendiri. Inilah arah besar yang ditawarkan Kant. Filsafat kini bukan lagi soal menumpuk spekulasi, tapi soal membangun pengetahuan dengan kesadaran penuh atas fondasi yang memungkinkannya. Dan semua itu dimulai dari satu keberanian untuk bertanya, bukan hanya tentang dunia, tetapi tentang bagaimana kita mengetahui dunia. Kita kini memasuki bagian inti dari penyelidikan Kant dalam Critique of Pure Reason, yakni doktrin transendental, dan dimulai dengan bagian pertamanya yang sangat terkenal, yaitu estetika transendental. Dalam bagian pembuka, Kant menjelaskan mengapa penyelidikan ini penting. Ia mulai dengan sebuah kesadaran mendasar. Segala bentuk pengetahuan kita, betapapun bersifat murni atau berdasarkan pengalaman, selalu bermula dari bentuk-bentuk persepsi. Artinya, sebelum akal mulai berpikir atau membentuk konsep, kita terlebih dahulu mengalami sesuatu dalam bentuk intuisi, yakni melalui penginderaan. Segala bentuk pengetahuan kita tentang dunia, bagaimanapun caranya, selalu berpijak pada satu titik awal, yaitu intuisi. Inilah cara paling awal dan paling langsung bagaimana akal kita berhubungan dengan objek. Bahkan sebelum kita bisa berpikir atau menyusun konsep, sesuatu harus lebih dahulu hadir dalam kesadaran kita melalui bentuk intuisi. Tetapi intuisi pun hanya mungkin jika objek tersebut diberikan kepada kita. Artinya, kita harus dipengaruhi olehnya dengan cara tertentu.
Dan kemampuan kita untuk menerima pengaruh ini disebut oleh Kant sebagai kepekaan. Kepekaan adalah pintu pertama tempat dunia luar masuk ke dalam diri. Melalui kepekaan, objek-objek diberikan kepada kita, bukan dalam bentuk pemahaman, tapi sebagai pengalaman langsung, mentah, tanpa olahan. Barulah setelah itu akal bekerja, mengolah, menilai, mengonsep. Jadi, jika kepekaan memberikan bahan-bahan dunia kepada kita, maka akal mengolah bahan itu menjadi pengetahuan. Namun, setiap pemikiran kita, pada akhirnya, selalu kembali pada intuisi. Karena hanya melalui kepekaanlah sesuatu bisa hadir kepada kita sebagai objek. Ketika sebuah objek memengaruhi kesadaran kita, kesan yang ditimbulkannya disebut sensasi. Dan bila kita menerima sesuatu melalui sensasi, itulah yang disebut sebagai intuisi empiris, pengalaman indrawi tentang dunia. Objek dari intuisi semacam ini, selama belum kita tentukan dengan konsep atau penilaian, disebut fenomena. Fenomena ini sendiri memiliki dua sisi, yaitu 1. Materinya adalah apa yang kita rasakan secara langsung, baik warna, suara, kelembutan, panas. 2. Bentuknya adalah bagaimana semua kesan itu tersusun dalam pikiran kita. Bagaimana mereka teratur, berada berdampingan atau berurutan, memiliki ukuran atau bentuk tertentu. Dan inilah hal yang sangat penting. Materi dari fenomena datang dari dunia luar melalui pengalaman. Tapi bentuknya berasal dari dalam diri kita sendiri. Bentuk-bentuk ini tidak kita peroleh dari pengalaman, tetapi sudah ada dalam kesadaran kita sebelum pengalaman itu terjadi. Dengan kata lain, pikiran manusia sudah memiliki kerangka bawaan yang siap menerima dan menyusun semua yang datang dari luar. Semua representasi atau gambaran dalam pikiran yang tidak mengandung unsur sensasi, Kant sebut sebagai murni. Dan ia menunjukkan bahwa di dalam diri manusia memang ada bentuk murni dari intuisi, kerangka dasar yang membuat semua pengalaman indrawi menjadi mungkin. Ia menyebutnya sebagai intuisi murni. Misalnya, jika kita membayangkan sebuah benda, lalu menghilangkan semua isi yang berasal dari pemikiran, seperti gagasan tentang zat, kekuatan, keterbagian, dan juga menghapus semua kualitas yang datang dari sensasi, seperti warna, tekstur, bau, maka yang tersisa hanyalah bentuk, yaitu panjang, lebar, bentuk geometris ruang. Hal-hal inilah yang tidak datang dari dunia luar, tetapi merupakan cara batin kita menyusun pengalaman sejak awal. Dari sinilah Kant menyusun dasar bagi suatu ilmu yang ia sebut estetika transendental. Tapi estetika di sini bukan tentang seni atau keindahan. Kant menghidupkan kembali makna aslinya, aesthesis, yang berarti persepsi, penginderaan. Estetika transendental adalah ilmu yang menyelidiki bagaimana kita bisa merasakan apapun secara a priori, sebelum pengalaman. Untuk menyusunnya, Kant mengusulkan metode yang sangat teliti. Pertama-tama, ia akan memisahkan kepekaan dari semua pengaruh akal atau konsep. Lalu, dari kepekaan itu, ia juga akan menyaring dan memisahkan segala sesuatu yang datang dari sensasi. Yang tersisa hanyalah bentuk murni dari pengalaman, kerangka kosong yang memungkinkan kita untuk mengalami dunia. Dan dari penyelidikan itu, Kant menemukan bahwa hanya ada dua bentuk intuisi murni yang mendasari semua pengalaman kita tentang dunia, yaitu ruang dan waktu. Ruang dan waktu bukanlah bagian dari dunia, melainkan cara batin kita memungkinkannya tampak sebagai dunia. Dan hanya dengan memahami dua bentuk inilah, kita bisa benar-benar mengerti bagaimana pengetahuan kita dimulai, dan kemana batasnya bisa menjangkau. Kita semua terbiasa membayangkan bahwa benda-benda ada di luar diri kita, ada di kiri, di kanan, di depan, atau di belakang kita. Kita juga bisa membandingkan ukuran dan bentuk benda-benda itu, atau melihat bagaimana satu benda berada lebih dekat dari yang lain. Tapi bagaimana semua itu bisa kita pahami? Katakan, semua itu hanya mungkin karena kita memiliki sesuatu dalam diri kita yang disebut ruang. Ruang bukanlah sesuatu yang kita lihat di luar, melainkan cara kita membayangkan segala sesuatu sebagai berada di luar diri kita. Dengan kata lain, ruang adalah bentuk yang sudah ada dalam pikiran kita, kerangka bawaan yang kita pakai untuk memahami dunia. Sebagai perbandingan, saat kita merenung tentang diri sendiri,
atau mengamati perasaan dan pikiran kita, kita tidak membayangkannya dalam ruang, tapi kita merasakannya terjadi dalam waktu. Kita merasa sedang sedih sekarang, dan tadi kita merasa marah. Jadi, waktu adalah bentuk untuk pengalaman batin, dan ruang adalah bentuk untuk pengalaman luar. Namun, apakah ruang itu benar-benar ada di luar sana? Apakah ruang adalah sesuatu yang nyata dan berdiri sendiri? Ataukah ruang hanya cara kita melihat sesuatu, struktur dalam kesadaran kita yang memungkinkan kita mengerti dunia? Untuk menjawab itu, Kant memberikan 4 alasan penting yang ia sebut sebagai penjelasan metafisis tentang ruang. 1. Ruang tidak berasal dari pengalaman. Kita tidak belajar tentang ruang dari melihat banyak benda. Justru sebaliknya, kita bisa melihat dan mengerti bahwa benda-benda berada di tempat yang berbeda karena kita sudah punya gambaran tentang ruang di dalam pikiran. Tanpa adanya konsep ruang lebih dulu, kita tidak bisa menyadari bahwa satu benda berada jauh dari benda lainnya. 2. Ruang adalah syarat mutlak bagi pengalaman luar. Kita mungkin bisa membayangkan bahwa tidak ada benda di dalam ruang, tapi kita tidak bisa membayangkan bahwa ruang itu sendiri tidak ada. Artinya, ruang bukan sesuatu yang muncul karena ada benda-benda, tetapi justru sebaliknya. Kita bisa mengalami benda-benda karena kita sudah lebih dulu punya ruang dalam pikiran. 3. Ruang bukan konsep umum yang disusun dari pengalaman. Ketika kita berbicara tentang ruang-ruang kecil atau bagian ruang, kita sebenarnya sedang membicarakan bagian-bagian dari satu ruang besar yang sudah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, ruang tidak dibentuk dari potongan-potongan, melainkan sudah hadir sebagai satu kesatuan utuh dalam intuisi kita. Itulah mengapa kita bisa membuat pernyataan-pernyataan geometri, seperti dalam segitiga, 2 sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga, tanpa harus menunggu pengalaman, karena kita memiliki intuisi ruang a priori, yaitu intuisi tentang ruang yang sudah ada sebelum pengalaman apapun. 4. Ruang digambarkan sebagai sesuatu yang tak terbatas. Kita bisa terus membayangkan ruang yang lebih besar, tanpa akhir. Tapi konsep umum biasa tidak bisa bekerja seperti itu. Misalnya, konsep segitiga tidak mengandung semua segitiga yang mungkin ada. Tapi intuisi ruang memungkinkan kita terus membayangkan bagian-bagian ruang tanpa batas. Karena itu, gambaran kita tentang ruang bukanlah konsep hasil berpikir, tapi intuisi murni yang sudah tertanam dalam diri kita. Jadi kesimpulan utama Kant adalah, ruang bukan sesuatu yang kita temukan dari pengalaman, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sebelum pengalaman. Ruang adalah cara bawaan dalam kesadaran kita untuk menyusun pengalaman tentang dunia luar. Tanpa kerangka ini, kita tidak akan mampu memahami dunia sebagai sesuatu yang memiliki letak, jarak, atau posisi di sekitar kita. Dalam bagian ini, Kant menjelaskan secara transendental, yakni dari sudut pandang tentang kemungkinan pengetahuan murni, apa sebenarnya makna ruang. Tujuannya bukan hanya menjelaskan apa itu ruang, tetapi menunjukkan bahwa ruang adalah syarat yang memungkinkan lahirnya pengetahuan tertentu yang bersifat sintetik a priori, seperti dalam geometri. Menurut Kant, penjelasan transendental harus memenuhi 2 syarat. Ia harus menunjukkan bahwa benar-benar ada pengetahuan sintetik a priori yang bersumber dari konsep tersebut. Ia harus menunjukkan bahwa pengetahuan itu hanya mungkin jika kita memahami konsep itu dengan cara tertentu. Contohnya, geometri adalah ilmu yang membahas ruang secara sintetik dan a priori. Kita bisa mengetahui prinsip-prinsip geometri, seperti bahwa ruang memiliki 3 dimensi, atau bahwa dalam segitiga 2 sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga, tanpa bergantung pada pengalaman, dan dengan kepastian mutlak. Tetapi agar ini mungkin, gambaran kita tentang ruang tidak boleh hanya berupa konsep, karena konsep saja tidak bisa menghasilkan pengetahuan yang melampaui dirinya sendiri. Maka, gambaran tentang ruang haruslah berupa intuisi murni, yaitu gambaran langsung yang sudah ada dalam pikiran sebelum ada pengalaman apapun. Itulah sebabnya, Kant menekankan bahwa ruang bukanlah hasil dari pengamatan dunia, melainkan bentuk bawaan dalam diri manusia yang memungkinkan kita menerima kesan dari luar. Ruang tidak datang dari objek, tapi justru menjadi dasar agar objek bisa terlihat dan dipahami.
ruang adalah cara batin manusia dipengaruhi oleh dunia luar, sehingga ia bisa menghasilkan gambaran langsung tentang sesuatu yang belum dialami secara nyata. Dengan cara pandang inilah, menurut Kant, kemungkinan geometri sebagai ilmu sintetik a priori dapat dijelaskan dengan masuk akal. Semua penjelasan lain yang tidak bisa menunjukkan dasar kemungkinan ini, meskipun tampaknya mirip, pasti berbeda secara mendasar. Kant menyimpulkan bahwa ruang bukanlah bagian dari benda itu sendiri, dan juga bukan hubungan nyata antara benda-benda yang ada di luar sana. Artinya, ruang tidak melekat pada benda sebagai sifat tetap yang akan tetap ada, walaupun kita menghilangkan cara pandang manusia terhadapnya. Kita tidak bisa membayangkan ruang tanpa lebih dulu membayangkan bahwa ada cara bagi kita untuk menangkap benda-benda itu. Maka, ruang bukan sesuatu yang berdiri sendiri di luar pengalaman dan tidak bisa diketahui lebih dulu sebelum benda-benda itu hadir bagi kita. Sebaliknya, ruang adalah bentuk batiniah dari cara kita mengalami dunia luar. Ia adalah bagian dari struktur kesadaran kita sebagai manusia, kerangka tetap yang memungkinkan kita merasakan dan memahami benda-benda di luar diri kita. Karena kesadaran kita secara otomatis dan terus-menerus menerima kesan dari dunia luar, maka wajar jika bentuk dari pengalaman itu, yaitu ruang, sudah hadir di dalam pikiran kita sebelum kita mengalami benda apapun. Maka ruang hanya punya makna sejauh ia berkaitan dengan cara kita melihat dunia. Kalau kita lepaskan cara pandang manusia, maka konsep ruang kehilangan seluruh maknanya. Dengan kata lain, kita hanya bisa berbicara tentang ruang dan benda-benda yang berada di dalamnya dalam kaitannya dengan bagaimana mereka tampak bagi kita sebagai manusia. Ruang bukan milik benda itu sendiri, melainkan milik cara kita sebagai makhluk yang punya kepekaan menyusun pengalaman tentang benda-benda. Jadi, ruang bukan syarat bagi keberadaan benda itu sendiri, melainkan syarat bagi kemungkinan benda-benda itu tampak kepada kita. Karena itu, Kant menyimpulkan, semua yang bisa muncul bagi kita secara lahiriah pasti muncul dalam ruang, tapi tidak semua hal yang ada sebagai diri sejatinya harus berada dalam ruang. Apalagi kalau kita bicara di luar batas pengalaman manusia. Kita juga tidak bisa memastikan bahwa makhluk lain, kalau mereka ada, mengalami dunia dengan cara yang sama seperti kita. Mungkin mereka tidak melihat ruang seperti yang kita bayangkan. Tapi bagi manusia, semua pengalaman luar selalu terjadi dalam ruang, dan dalam batas itu, kita bisa menyebut ruang sebagai nyata secara empiris. Namun demikian, ruang tidak nyata secara mutlak. Artinya, ruang itu memang nyata dalam pengalaman kita, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari benda itu sendiri jika kita melihatnya tanpa kacamata manusia. Maka, Kant menyebut ruang sebagai sesuatu yang nyata secara empiris, tetapi ideal secara transcendental, nyata dalam pengalaman, tapi bukan hakikat benda itu sendiri. Kant juga memperingatkan agar kita tidak menyamakan idealisme ruang ini dengan hal-hal seperti warna, suara, atau rasa. Sebab warna dan suara adalah sensasi belaka, mereka hanya menyentuh kita, tapi tidak menyusun bagaimana kita mengalami dunia secara menyeluruh. Sebaliknya, ruang adalah kerangka dasar yang membuat semua pengalaman luar bisa terjadi. Karena itu, ruang tidak bisa disejajarkan dengan sensasi seperti merah atau manis yang bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ruang adalah struktur yang tetap dan sama bagi semua manusia, dan tanpanya tidak akan ada pengalaman luar sama sekali. Kant ingin menegaskan satu hal penting. Apapun yang kita lihat di dalam ruang bukanlah benda sejati itu sendiri. Yang kita lihat hanyalah representasi dalam kesadaran kita yang bentuknya telah disusun oleh ruang. Benda sejati, hal pada dirinya sendiri, tetap tersembunyi. Kita tidak pernah mengalaminya secara langsung. Dan dalam pengalaman kita sehari-hari, kita memang tidak pernah benar-benar mencarinya. Menurut Kant, waktu bukanlah sesuatu yang kita pelajari dari pengalaman. Sebaliknya, kita hanya bisa memahami pengalaman karena kita sudah lebih dulu punya gambaran tentang waktu di dalam diri kita. Tanpa waktu, kita tidak bisa berpikir bahwa sesuatu terjadi sebelum atau sesudah, atau bahwa dua hal terjadi pada saat yang sama. Jadi, waktu sudah ada dalam pikiran kita sebelum kita mengalami apapun.
Artinya, waktu adalah sesuatu yang diberikan secara bawaan, bukan didapat dari melihat dunia. Kita juga tidak bisa memisahkan waktu dari segala peristiwa yang kita alami. Misalnya, kita tidak bisa membayangkan sebuah kejadian tanpa membayangkan bahwa itu terjadi pada suatu waktu. Tapi kita bisa membayangkan waktu, walaupun tidak ada kejadian sama sekali. Jadi, waktu lebih mendasar daripada peristiwa apapun. Tanpa waktu, pengalaman tidak mungkin terjadi. Karena itulah, kita bisa memiliki pengetahuan yang pasti dan mutlak tentang waktu, seperti waktu hanya memiliki satu arah, maju, bukan ke samping. Dua waktu yang berbeda tidak bisa terjadi bersamaan, misalnya, pukul 1 dan pukul 3 tidak terjadi dalam waktu yang sama. Hal-hal seperti ini tidak kita pelajari dari pengalaman, karena pengalaman tidak pernah memberi kepastian penuh. Kita tahu hal-hal itu karena waktu sudah merupakan bagian dari cara kita mengalami dunia, dan karenanya, prinsip-prinsip tentang waktu bisa kita ketahui sebelum pengalaman, dan berlaku bagi semua orang. Waktu bukan sekadar ide atau konsep hasil berpikir. Kita tidak menyusun waktu seperti menyusun daftar. Sebaliknya, kita merasakan waktu sebagai suatu aliran utuh, dan ketika kita membayangkan pagi, siang, atau malam, semua itu hanyalah bagian-bagian dari satu waktu besar yang menyatu. Karena itu, waktu adalah intuisi langsung yang sudah ada di dalam kesadaran kita, bukan konsep yang kita bentuk dari pengalaman. Waktu bersifat tak terbatas. Artinya, kita selalu bisa membayangkan waktu sebelum atau sesudah waktu yang sedang kita pikirkan. Kita tidak bisa benar-benar memulai atau mengakhiri waktu. Ini menunjukkan bahwa gambaran kita tentang waktu tidak dibentuk dari bagian-bagian kecil, tapi berasal dari satu intuisi utuh tentang waktu yang tidak terbatas. Dan gambaran ini, sekali lagi, sudah ada dalam diri kita sebelum kita mengalami apapun. Kemudian Kant menunjukkan bagaimana waktu memungkinkan munculnya pengetahuan yang pasti tentang hal-hal yang tidak berasal dari pengalaman. Ia menekankan bahwa perubahan dan juga gerak hanya bisa dipahami jika kita sudah memiliki gambaran tentang waktu. Gerak, misalnya, adalah perubahan posisi suatu benda. Tapi agar kita bisa mengerti bahwa suatu benda tadi ada di sini dan sekarang sudah pindah ke sana, kita harus sudah punya intuisi tentang waktu di dalam diri kita. Tanpa waktu, kita tidak bisa memahami bahwa sesuatu bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Contohnya, bagaimana mungkin satu benda bisa berada dan tidak berada di tempat yang sama? Ini tampak seperti dua hal yang saling bertentangan. Tapi kalau kita memahaminya sebagai terjadi pada waktu yang berbeda, misalnya, tadi benda itu ada di sini, sekarang sudah tidak, maka kita bisa menerima perubahan itu secara logis. Waktulah yang membuat dua keadaan yang saling bertentangan itu bisa kita pahami sebagai mungkin, karena terjadi secara berurutan. Dengan kata lain, waktu bukan hanya kerangka pasif, tapi kemampuan batin yang membuat kita bisa memahami dunia yang terus berubah. Tanpa waktu dalam pikiran, dunia akan menjadi kumpulan peristiwa yang tidak masuk akal dan tak bisa dijelaskan. Kant menyimpulkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang nyata secara mutlak, bukan juga sifat yang melekat pada benda-benda itu sendiri. Waktu hanya ada sebagai bagian dari cara manusia merasakan dan memahami sesuatu. Jika kita hilangkan cara pandang manusia, yakni cara kita mengamati dunia, waktu akan hilang maknanya, karena ia tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu yang ada tanpa kesadaran. Waktu adalah bentuk dari penginderaan batiniah kita. Artinya, waktu bukan untuk menggambarkan posisi atau bentuk benda, tapi untuk menunjukkan urutan dan hubungan antara isi pikiran dan perasaan kita sendiri. Misalnya, kita menyadari bahwa kita dulu sedih, sekarang tenang, dan nanti mungkin gelisah. Semua itu hanya bisa dipahami karena kita punya rasa waktu di dalam diri. Karena waktu tidak punya bentuk seperti ruang, kita sering menggambarkannya dengan garis yang bergerak terus-menerus, padahal itu hanya cara kita membayangkannya. Dan berbeda dengan ruang yang hanya berlaku untuk hal-hal yang tampak di luar. Waktu berlaku untuk semua pengalaman, baik yang luar maupun dalam. Segala sesuatu yang kita sadari sebagai kejadian, bahkan jika tidak terlihat secara fisik,
tetap ada dalam waktu. Jadi, waktu adalah syarat dasar untuk semua pengalaman manusia. Kita bisa berkata, semua benda tampak ada dalam ruang. Dan juga, semua pengalaman, baik batin maupun lahiriah, terjadi dalam waktu. Namun, jika kita lepaskan semua cara manusia memahami dunia, semua bentuk intuisi dan penginderaan, maka waktu itu sendiri menjadi tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa waktu itu ada pada benda sebagai hal itu sendiri, karena yang kita sebut waktu hanyalah cara kita mengalaminya sebagai manusia. Maka, waktu adalah kondisi subjektif dari cara kita menyadari sesuatu, dan tidak bisa dikatakan benar-benar ada di luar pikiran manusia. Tetapi, justru karena semua pengalaman manusia bergantung pada waktu, maka di dalam pengalaman, waktu tetap nyata dan berlaku secara universal. Jadi, waktu itu nyata secara empiris, berlaku untuk semua hal yang kita lihat, rasakan, dan pikirkan dalam pengalaman hidup kita. Tapi juga ideal secara transendental, bukan bagian dari dunia luar itu sendiri, melainkan bagian dari cara manusia mengalami dunia. Kant juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyamakan waktu dengan hal-hal seperti warna atau rasa. Warna dan rasa bisa berbeda-beda pada tiap orang, dan hanya menyentuh kita sebagai sensasi. Tapi waktu adalah struktur yang tetap dan universal, yang menyusun seluruh pengalaman manusia. Kita tidak bisa mengalami apapun tanpa waktu. Menurut Kant, bahwa apa yang kita alami dalam waktu bukanlah kenyataan mutlak, melainkan kenyataan sebagaimana ia tampak kepada kita sebagai manusia. Kita tidak tahu bagaimana benda itu sebenarnya tanpa waktu, karena kita tidak pernah mengalaminya tanpa kerangka waktu. Dan itulah yang ia sebut sebagai idealitas transendental waktu. Kant membuka bagian ini dengan menjawab keberatan umum terhadap pandangannya. Banyak orang beranggapan bahwa karena perubahan itu nyata, maka waktu pun harus nyata secara mutlak. Misalnya, kita bisa merasakan pikiran atau perasaan kita berubah dari satu saat ke saat berikutnya. Itu menunjukkan bahwa perubahan benar-benar terjadi, dan karena perubahan hanya mungkin terjadi di dalam waktu, maka waktu pun harus dianggap sungguh-sungguh ada. Kant menjawab, iya, perubahan itu memang nyata, dan waktu juga nyata. Tapi hanya dalam arti bahwa ia nyata di dalam pengalaman kita. Waktu adalah bentuk cara kita mengalami diri sendiri secara batiniah. Kita memang benar-benar merasakan adanya waktu dan perubahan dalam kesadaran kita, tapi itu bukan berarti waktu ada secara mutlak di luar pikiran manusia. Jika secara teoritis ada makhluk yang bisa melihat atau memahami diri kita tanpa terikat pada cara pandang manusia, maka perubahan dan waktu mungkin tidak akan tampak sama sekali. Jadi, waktu itu nyata dalam pengalaman, tapi tidak mutlak sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar kesadaran kita. Ia hanya ada sebagai cara manusia menyusun kesadaran. Kant lalu menunjukkan mengapa orang-orang lebih sulit menerima bahwa waktu itu tidak nyata dibandingkan dengan ruang. Sebab, pengalaman batin, yakni kesadaran diri, diakui lebih pasti daripada pengalaman luar. Kita bisa meragukan apakah benda yang kita lihat benar-benar ada, tapi kita tidak bisa meragukan bahwa kita sedang berpikir atau merasakan. Karena itu, waktu yang menjadi kerangka dari pengalaman batin terasa lebih nyata bagi banyak orang. Tapi, Kant mengingatkan bahwa baik waktu maupun ruang keduanya hanyalah bentuk dari cara kita mengalami dunia. Mereka bukan bagian dari benda itu sendiri. Apa yang kita alami, entah itu suara, rasa, pikiran, atau gerak, semuanya hanyalah fenomena, yakni bagaimana sesuatu tampak bagi kita. Kita tidak tahu seperti apa sesuatu itu pada dirinya sendiri. Lalu Kant menyimpulkan bahwa waktu dan ruang adalah dua sumber utama pengetahuan a priori, dan dari sinilah ilmu matematika murni seperti geometri bisa lahir. Tapi kita harus ingat, kedua sumber ini hanya berlaku dalam dunia pengalaman manusia. Mereka tidak berlaku di luar pengalaman, atau untuk hal-hal yang tidak bisa kita rasakan langsung. Jika kita mencoba menerapkan ruang dan waktu di luar pengalaman, maka kita keluar dari batas kemampuan manusia untuk tahu secara objektif. Kant lalu mengkritik dua pandangan lawan. Satu, ilmuwan matematis yang menganggap ruang dan waktu itu nyata secara mutlak dan berdiri sendiri, seperti benda,
berarti mereka percaya ada dua wadah tak terlihat yang kosong, tapi bisa memuat segalanya. Ini membingungkan dan bertentangan dengan prinsip pengalaman. 2. Filsuf metafisik yang menganggap ruang dan waktu hanya kumpulan hubungan, misalnya kedekatan atau urutan, berusaha menjelaskan semuanya dari pengalaman, tapi akhirnya harus menolak bahwa matematika bisa memberi kepastian mutlak, karena pengalaman tidak bisa memberi kepastian seperti itu. Kedua pandangan ini sama-sama bermasalah. Tapi teori Kant tentang idealitas transendental ruang dan waktu justru menyelesaikan kedua masalah itu sekaligus. Ia mengakui bahwa ruang dan waktu memungkinkan pengalaman dan ilmu pasti, seperti matematika. Tapi mereka bukan bagian dari kenyataan mutlak, melainkan kerangka dari kesadaran manusia. Kant menutup bagian ini dengan mengatakan bahwa hanya ada dua elemen utama dalam estetika transendental, ruang dan waktu. Semua hal lainnya, termasuk gerak dan perubahan, membutuhkan pengalaman nyata. Misalnya, kita tidak bisa memahami gerak tanpa melihat sesuatu yang bergerak. Maka, gerak bukan bagian dari intuisi murni, tapi hasil dari pengalaman. Begitu juga dengan perubahan. Waktu sendiri tidak berubah. Yang berubah adalah apa yang berada di dalam waktu, dan untuk menyadari perubahan, kita harus mengalami sesuatu secara langsung. Kant memulai bagian ini dengan merangkum pandangannya. Semua pengalaman kita terhadap dunia terjadi dalam bentuk fenomena. Artinya, apapun yang kita lihat, dengar, atau rasakan, bukanlah benda itu sendiri, melainkan cara benda itu tampak bagi kita. Jika kita hilangkan diri kita sebagai subjek yang merasakan, maka segala hal seperti ruang, waktu, dan hubungan antar benda juga ikut lenyap. Ruang dan waktu tidak ada di luar diri kita, tapi adalah kerangka dalam pikiran kita sendiri, yang membuat pengalaman menjadi mungkin. Ia menegaskan bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang benda itu sendiri, hanya tentang cara kita mengalaminya. Ruang dan waktu adalah bentuk dari intuisi murni, sedangkan sensasi seperti warna atau suara adalah isi dari pengalaman empiris. Bahkan jika kita bisa melihat dengan sangat jelas dan rinci, kita tetap tidak akan pernah sampai pada hakikat benda itu sendiri, karena kita selalu memahaminya lewat cara pandang kita sebagai manusia, melalui ruang dan waktu. Kant juga mengkritik pandangan yang mengatakan bahwa pengalaman kita hanyalah gambaran kabur dari kenyataan yang sebenarnya. Ia menyebut pandangan ini keliru, karena membingungkan antara ketidaktahuan akan hakikat benda dengan kerancuan dalam berpikir. Bagi Kant, intuisi indrawi tidak bisa memberikan pengetahuan tentang benda itu sendiri, karena benda yang kita lihat hanyalah fenomena, yaitu cara benda itu tampil kepada kita. Ia memberikan contoh, pelangi dan tetes hujan. Kita sering bilang pelangi hanya penampakan, sementara hujan itu nyata. Tapi dalam kerangka transendental, bahkan bentuk tetes hujan atau ruang tempat ia jatuh juga bukan hal yang sejati, melainkan fenomena. Yang sejati atau benda pada dirinya sendiri, tetap tidak kita ketahui. Lalu, Kant menegaskan bahwa teori ini bukan sekadar dugaan atau hipotesis menarik, tetapi memiliki kepastian sekuat teori ilmiah manapun. Ia membuktikannya lewat matematika, khususnya geometri. Contoh, kita tahu dengan pasti bahwa dua garis lurus tak bisa membentuk segitiga. Pengetahuan ini tidak bisa berasal dari pengalaman, karena pengalaman tidak memberi kepastian mutlak. Maka, ia harus berasal dari intuisi murni, yakni ruang yang ada dalam pikiran kita, bukan dari dunia luar. Kalau ruang dan waktu memang benar-benar ada di luar kita, sebagai bagian dari benda itu sendiri, maka semua pengetahuan matematika tidak bisa dijelaskan. Kita hanya bisa memiliki pengetahuan yang pasti tentang dunia luar, karena ruang dan waktu itu berasal dari pikiran kita sendiri sebagai bentuk-bentuk bawaan dalam intuisi. Kant menyimpulkan, ruang dan waktu bukan sifat dari benda itu sendiri, tapi kerangka bawaan dalam pikiran manusia, yang memungkinkan kita menyusun pengalaman dan berpikir secara pasti. Oleh karena itu, seluruh dunia pengalaman adalah fenomena, bukan kenyataan mutlak.
Selanjutnya, Kant menjelaskan bahwa semua yang kita ketahui lewat indera hanyalah hubungan atau relasi. Misalnya, posisi dalam ruang adalah hubungan tempat. Gerak adalah perubahan tempat. Hukum gerak adalah aturan tentang perubahan posisi. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di tempat itu. Hanya bagaimana ia tampak kepada kita. Bahkan kesadaran diri pun tidak memberi kita pengetahuan tentang aku yang sejati. Hanya bagaimana pikiran kita bergerak dan membentuk pengalaman secara berurutan dalam waktu. Dengan kata lain, aku yang kita sadari juga bukan aku sejati, melainkan fenomena dari kesadaran itu sendiri yang dipengaruhi oleh bentuk waktu dalam pikiran kita. Kant menekankan bahwa menyebut sesuatu sebagai fenomena bukan berarti ia ilusi atau tipuan. Fenomena tetap nyata bagi kita, tapi kita harus sadar bahwa apa yang kita alami adalah bagaimana sesuatu tampak bagi kita, bukan bagaimana sesuatu itu sebenarnya. Ia mengkritik keras mereka yang menganggap ruang dan waktu sebagai sifat dari benda itu sendiri, karena ini akan membawa kita pada kesimpulan yang tidak masuk akal. Misalnya, bahwa ruang dan waktu itu adalah entitas abadi yang tetap ada walaupun semua benda hilang. Pemikiran seperti ini, katakan, bisa membuat kita terjatuh dalam absurditas, seperti Berkeley yang akhirnya menyimpulkan bahwa semua benda hanyalah penampakan saja dan tidak benar-benar ada. Kant menutup bagian ini dengan menyentuh soal Tuhan. Dalam teologi, kita tidak pernah membayangkan Tuhan sebagai makhluk dalam ruang dan waktu. Kita paham bahwa Tuhan tidak tergantung pada cara manusia melihat, dan intuisinya bukanlah intuisi indrawi seperti kita. Jika kita menganggap ruang dan waktu sebagai sifat semua benda, maka kita juga harus menganggap Tuhan tunduk padanya, dan ini jelas tidak masuk akal. Karena itu, satu-satunya penjelasan yang bisa diterima adalah bahwa ruang dan waktu bukanlah milik dunia luar, tetapi milik cara kita sebagai manusia melihat dan merasakan. Sampai pada titik ini, Kant menyatakan bahwa kita telah menyelesaikan sebagian dari persoalan besar dalam filsafat transendental, yaitu bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sesuatu yang baru secara pasti tanpa perlu mengalami dulu? Atau dengan istilah yang lebih teknis, bagaimana mungkin proposisi sintetis a priori itu bisa terjadi? Jawabannya, seperti yang telah dibuktikan dalam estetika transendental, adalah bahwa kita memiliki intuisi murni bawaan, yaitu ruang dan waktu. Melalui dua bentuk ini, kita bisa menyusun pengetahuan yang melebihi konsep awal yang kita punya. Karena ruang dan waktu menyumbangkan unsur tambahan dalam pengetahuan, meskipun keduanya tidak berasal dari pengalaman. Artinya, dalam setiap pengetahuan yang pasti dan universal, seperti dalam matematika, kita bukan hanya mengandalkan konsep abstrak, tapi juga intuisi murni. Cara kita membayangkan bentuk, posisi, urutan, dan hubungan dalam ruang dan waktu. Ini memungkinkan kita membuat pengetahuan baru yang tetap bisa dipastikan kebenarannya tanpa perlu melihatnya langsung dalam pengalaman. Namun, Kant memberi batas yang jelas. Pengetahuan yang dibangun dari ruang dan waktu ini tidak bisa menjangkau hal-hal di luar dunia yang bisa kita alami. Dengan kata lain, pengetahuan sintetis a priori hanya berlaku untuk objek-objek yang bisa kita rasakan, yakni dunia fenomena, bukan dunia di luar kesadaran kita.